Oke, kembali lagi di Kreator Berkolo versi 1, kreatorbisakaya.com, dan pada video kali ini saya akan membahas tentang 3 soft skill yang harus kita kuasai untuk membangun aset digital YouTube. So, buat kalian atau buat teman-teman yang ingin membuka atau membuat sebuah aset digital YouTube, teman-teman harus menguasai soft skill. Baik itu negosiasi, komunikasi, kemudian manajemen, semuanya harus benar-benar teman-teman kuasai. Dan minimal ya teman-teman paham lah, karena di YouTube sendiri nggak cuma sekedar membuat konten, upload, dapat iklan, selesai. Karena kalau teman-teman semakin besar, kalian channelnya semakin besar, itu tanggung jawabnya juga akan semakin besar dan peluang-peluangnya juga akan semakin besar. Nah, itulah yang harus kita antisipasi ketika peluang datang. Kita udah siap, misalkan kayak sponsor. Itu kan butuh skill apa untuk menerima sponsor itu. Seperti itu. Dan inilah 3 soft skill yang harus teman-teman kuasai kalau ingin sukses membangun aset digital YouTube. Untuk skill yang pertama adalah skill negosiasi. Nah, buat teman-teman yang misalkan channelnya nanti suatu saat udah besar gitu kan, udah memiliki banyak subscriber dan lain-lain, ketika teman-teman memiliki atau ingin bisa dibilang ingin mendapatkan sponsor atau mendapatkan tawaran sponsor, teman-teman harus bisa bernegosiasi di situ. Baik negosiasi kontrak, negosiasi mungkin dalam artian negosiasi di sini negosiasi konten, ide, kemudian harga yang paling penting. Jadi teman-teman harus belajar negosiasi bagaimana cara agar mendapatkan harga terbaik dan juga bagaimana cara mendapatkan partner terbaik untuk bekerja sama. Nah, makanya dari itu penting banget. Dan di sini di titik ini sekarang saya sudah bisa dibilang mungkin brand itu sebulan ya masuk 2 sampai 3 kali. Dan itu butuh skill negosiasi untuk mendapatkan harga terbaik. Dan teman-teman minimal tahulah cara bernegosiasi dengan perusahaan seperti apa. Agar apa? Agar kita sebagai kreator supaya tetap diuntungkan seperti itu. Dan ini bisa menjadi sebuah modal atau bisa dibilang ya tambahan lah, uang tambahan untuk aset kita bisa membesar untuk kedepannya seperti itu. Kemudian yang kedua ada skill komunikasi. Nah, sebagai konten kreator tentu aja di YouTube kita butuh yang namanya skill komunikasi yang baik, skill penyampaian konten yang baik, komunikasi dengan partner, komunikasi dengan tim, semuanya harus kita kuasai. Terutama sih komunikasi dalam penyampaian informasi. Kita harus benar-benar melatih diri kita untuk bagaimana cara menyampaikan informasi supaya lebih jelas dan gampang diterima oleh penonton teman-teman. Jadi teman-teman bisa belajar kayak ya bisa dibilang dari pengalaman aja. Mungkin sekarang komunikasinya kayak A gitu kan kurang enak, besoknya rubah lagi komunikasi kayak B sampai menemukan format komunikasi yang bagus dan bisa dibilang gampang dipahami. Karena ya di awal saya pun komunikasi memang agak susah, kalau nggak dilatih terus komunikasi kita mungkin akan segitu-gitu aja seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah skill manajemen. Nah, di sini penting banget dan asik banget. Karena apa? Karena manajemen itu memang dibutuhkan pada saat kita ingin memanage sebuah aset. Nah, di sini kalau saya sendiri bukan sekedar aset doang, tapi kita di sini juga manajemen tim, manajemen perusahaan, manajemen keuangan, manajemen konten dan lain-lain. Jadi teman-teman harus belajar bagaimana cara manajemen konten, misalkan kayak jadwal uploadnya kapan, pembuatannya harus kapan, kemudian manajemen tim ini bagian apa, kemudian manajemen misalkan editor, desain grafis dan lain-lain. Jadi aset teman-teman itu bisa berjalan, misalkan kayak teman-teman punya channel yang udah besar, nanti suatu saat gitu kan teman-teman meng-hire orang, nah teman-teman harus bisa manajemen tugas-tugas mereka, target mereka, kemudian bisa dibilang keuangan perusahaan teman-teman. Jadi kalau memang manajemennya sudah bagus ya asetnya kemungkinan besar gitu kan ke depannya akan besar seperti itu. Nah, itulah 3 soft skill yang teman-teman harus kuasai yang memang untuk di depan nggak terlalu dibutuhkan, tapi nanti ke belakangnya pada saat teman-teman udah mulai membesar gitu kan channelnya, ya teman-teman mau nggak mau harus menguasai skill-skill ini, yaitu negosiasi, komunikasi, dan manajemen. Oke, mungkin sekian aja. Terima kasih.